Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia dalam menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan akhlak mulia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu korupsi. Korupsi bukan hanya persoalan hukum negara, melainkan juga persoalan moral, agama, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Secara bahasa, korupsi berasal dari kata Latin corruptio, yang berarti rusak, buruk, atau menyimpang. Korupsi merupakan tindakan mengambil hak orang lain, menyalahgunakan kepercayaan, dan memakan harta yang bukan miliknya. Dalam pandangan Islam, korupsi tidak hanya dipandang sebagai perbuatan curang, tetapi juga sebagai dosa besar yang merusak kehidupan masyarakat dan keadilan sosial. Setiap harta yang kita ambil atau kita manfaatkan tanpa hak adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang sangat jelas mengenai larangan mengambil harta dengan cara yang batil. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang dimana artinya, "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Ayat ini menjelaskan dengan sangat tegas bahwa mengambil harta orang lain, baik dengan cara penyuapan, manipulasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan, termasuk perbuatan batil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu dalil kuat bahwa korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Korupsi menimbulkan dampak yang sangat merusak dalam kehidupan sosial. Korupsi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin dan lembaga publik. Dalam bidang ekonomi, korupsi menghambat pembangunan, mengurangi hak masyarakat, dan menyebabkan ketimpangan sosial. Dari sisi moral dan agama, korupsi mengikis akhlak mulia, mematikan rasa takut kepada Allah, serta melemahkan rasa tanggung jawab sebagai seorang muslim. Ketika seorang individu terbiasa dengan ketidakjujuran, maka kesalahan kecil dapat berkembang menjadi tindakan besar yang merugikan banyak orang. Ada beberapa cara untuk menghindari dan mencegah korupsi. Langkah pertama adalah menanamkan nilai kejujuran dalam diri. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam menjaga amanah. Langkah kedua adalah membiasakan hidup sederhana dan tidak berlebihan, agar tidak mudah tergoda mengambil sesuatu yang bukan haknya. Langkah ketiga adalah memperkuat penguasaan diri atau muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ucapan dan perbuatan. Langkah berikutnya adalah membangun lingkungan yang bersih, adil, dan transparan, serta menolak segala bentuk gratifikasi atau pemberian yang dapat memengaruhi keputusan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga diri dari segala bentuk korupsi. Sekecil apapun itu, korupsi tidak akan hilang apapun tercipta budaya permisif yang membiarkan tindakan curang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus membangun karakter yang jujur, amanah, berintegritas, dan berani menolak segala bentuk penyimpangan.
Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil dan dari lingkungan terdekat. Demikian pembahasan mengenai korupsi dalam perspektif Islam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang dilarang serta menjadi insan yang jujur dan bertanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjauhi korupsi dan segala bentuk kecurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.